Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Kontesa dengan NIM 51916111022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ancaman teknologi digital terhadap keamanan manusia. Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan mengeksplorasi bagaimana serangan keamanan cyber dan alat teknologi dapat merusak keamanan manusia. Yang kemudian kita juga akan membahas mengenai potensi hak asasi manusia dalam menanggapi cyber harm dan bagaimana meningkatnya ketergantungan pada algoritma kecerdasan buatan AI yang dapat mengikis keamanan manusia. Dan akhirnya kita juga akan membahas tentang bagaimana akses teknologi yang tidak merata yang berdampak negatif pada keamanan manusia, seperti COVID-19 yang nantinya kita akan contohkan pada beberapa negara di dunia. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai ancaman teknologi digital terhadap keamanan manusia. Ketika teknologi digital menjadi lebih banyak digunakan dalam perdagangan, pemerintahan, dan kehidupan sosial, tentu akan menghadapi tantangan baru bagi keamanan manusia. Menurut WTO, bahwa resiko teknologi seperti adanya ketidaksetaraan digital, serangan cyber, penipuan, dan pencurian data tentu menjadi ancaman yang paling dekat terhadap manusia. Seperti pada jaringan komunikasi, tidak hanya mempengaruhi keamanan nasional, tetapi juga akses masyarakat terhadap informasi dan kebebasan untuk berserikat. Perlu diketahui bahwa teknologi digital ini dapat memfasilitasi bahaya bagi orang-orang seperti adanya intimidasi, pelecehan, penipuan, maupun misinformasi. Namun, di sini kita akan membahas tentang teknologi digital, dampak yang positif, yang mana teknologi digital semakin penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu seperti politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Teknologi digital juga dapat memperluas kemampuan dan mempromosikan keamanan manusia. Teknologi digital menjadi suatu yang enabler dan mempengaruhi agensi secara langsung, misalnya meningkatkan kesempatan partisipasi masyarakat dan mobilisasi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai keamanan cyber dan dampak teknologi digital. Di sini kita akan membahas mengenai cyber harm yang merupakan akibat langsung dan tidak langsung dari ancaman cyber terhadap individu, organisasi, komunitas, atau negara, seperti halnya kelompok teroris, mata-mata atau spionase, dan sindikat kejahatan yang terorganisir seperti peretas. Dengan meningkatnya digitalisasi tentu berdampak negatif, seperti contoh pada tahun 2021 dan 2022 yang diperkirakan sekitar 6 triliun dolar, sekitar 600% sejak awal pandemi. Dengan meningkatnya digitalisasi, maka banyak pemangku kepentingan yang terkena dampak kriminal ataupun pembangunan yang kompleks, misalnya menyerang menggunakan malware, program untuk mengkompromikan jaringan perusahaan besar dan lembaga publik. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam mengatasi bahaya di media sosial. Media sosial menawarkan banyak sekali peluang untuk keterlibatan, partisipasi, dan agensi politik. Platform media juga dapat mengangkat suara kelompok yang terpinggirkan dalam debat publik. Mereka merupakan ruang publik sipil virtual di mana para peserta dapat menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi melalui diskusi online ataupun melalui kampanye. Misalnya pada platform media sosial dapat memfasilitasi eksploitasi seksual secara online. Kejahatan yang bergantung pada dunia maya juga merupakan radikalisasi online. Dari berbagai belahan dunia, media sosial telah digunakan sebagai alat propaganda, koordinasi, dan rekrutmen. Di sini saya akan memberikan contoh
Negara Estonia yang menjadi negara pertama dalam mengadakan pemilihan umum yang mengikat secara hukum melalui pemilu pada tahun 2005. Dan di tahun 2014, Estonia menjadi negara pertama yang menawarkan e-residensi identitas dan status digital yang dikeluarkan pemerintah dalam menyediakan akses ke lingkungan bisnis Estonia. Hal ini tentu memungkinkan orang untuk memulai dan mengelola bisnis dari mana saja sepenuhnya melalui online. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan yang dapat merusak keamanan manusia. Di sini juga telah dijelaskan bahwa kecerdasan buatan itu dapat mengikis keamanan manusia seperti adanya propaganda, adanya teroris, dan adanya diskriminasi. Namun di sini saya akan memberikan contoh kecerdasan buatan itu ternyata berdampak besar terhadap kehidupan manusia dalam bidang sehari-hari. Misalnya, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi seperti ketahanan pangan dan mendukung pertanian dan adaptasi perubahan iklim. Tak hanya itu juga, AI juga mendorong pendorong utama industri energi baru dan terkait data. Dengan informasi yang terintegritas pada pasok energi, permintaan, dan sumber terbarukan, jaringan listrik dapat dikendalikan secara mandiri oleh perangkat lunak cerdas yang tentu mengoptimalkan pengambilan keputusan dan operasi. Misalnya, Swedia menggunakan AI prediktif dan analitik canggih untuk memberikan intelijensi pertanian dan perkiraan cuaca yang sangat akurat kepada petani-petani di Afrika maupun di Asia. Dan startup Against Uruguay juga, ChipSaver menghasilkan teknologi yang dapat dipakai untuk melacak aktivitas dalam waktu dekat, yaitu mendeteksi anomali dan membantu mengisolasi wabah penyakit. Di sini terlihat pada peta dan adanya gambar mengenai COVID-19. Implikasi keamanan manusia tentu timbul dari kurangnya akses terhadap teknologi, yang mana terlihat jelas pada pandemi COVID-19. Meskipun beberapa faktor menghambat akses vaksin, sangat mengejutkan bahwa paten vaksin ini terkonsentrasi hanya di beberapa negara saja, seperti di Amerika, Inggris, Kanada, Prancis, Australia, Cina, Belgia, Denmark, Jerman, India, Israel, Belanda, Rusia, Swedia, Irlandia, Republik Korea, dan yang terakhir Italia. Pada organisasi perdagangan WTO, bahwa hak paten ini sangat sulit didapatkan oleh negara-negara terpinggirkan seperti India, Afrika Selatan, maupun negara berkembang lainnya dalam menaguhkan paten untuk vaksin COVID-19. Dan terkait perawatan telah berulang kali diblokir tentunya oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara maju. Dan tentu di sini keadilan vaksin tidak hanya tercapai tanpa meningkatnya suplai dan distribusi yang aman dan efektif. Vaksin COVID-19 ini berpenghasilan rendah dan menengah, tidak ada satupun produsen vaksin yang dapat memproduksi cukup vaksin untuk menutupi kesehatan dunia dan permintaan dalam jumlah yang melampaui batas. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai teknologi digital. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa teknologi digital ini bertujuan untuk memperluas kemampuan dan meningkatkan keamanan manusia. Namun, kemajuan teknologi digital ini tentu menimbulkan beberapa tantangan dan masalah baru, yaitu adanya dampak negatif yang dihasilkan maupun dampak positif yang dirasakan. Orang-orang terpengaruhi oleh serangan cyber yang menargetkan informasi dan sistem yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meningkatnya penggunaan AI juga ataupun algoritma dalam pengambilan keputusan dapat memperparah diskriminasi dan mendorong kondisi kerja yang tidak aman. Dan selanjutnya, akses tidak merata teknologi digital seperti vaksin COVID-19 dapat memiliki konsekuensi yang
luas bagi keamanan manusia, individu, maupun masyarakat yang lebih luas. Jika implikasi keamanan manusia tetap tidak tertangani, teknologi digital bisa gagal dalam memenuhi janji mereka terhadap perluasan kemampuan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.